Oke. Ya. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Iya, kita ketemu lagi di KR 53 Kicau Rakyat 53 di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Jombang. Tentu Sembuh tetap ya? sembuh. Tentu tetap sehat dan bahagia, Bung. Kok tetap sembuh gimana tadi? Tetap sembuh. Apanya yang sembuh? Di malam ini kita ketemu lagi, kita kicau-kicau tentu. Kicau untuk Jombang ya. Kicau untuk Jombang. Dan Jombang juga untuk Indonesia. juga untuk Indonesia tentunya. Jombang malam ini panas ini awalnya. Ya, panas ini, berkeringat kita ya. Berkeringat, kopios. Tapi saya sore-sore tadi sudah tidur. Soalnya nanti malam ini harus Jumat ini, Bung. Jumat. Iya, Bung. Bukan Hari apa Oh, ini? hari Jumat ya. Tanggal- Ini hari Jumat tanggal 24 September 2021. Oke. Ketepatan hari ini adalah hari Tani. Hari Tani. Hari Tani Hari Indonesia. Tani. Hari Tani Indonesia. Hari Tani internasional atau Hari Tani dong, Bung. Oh. Hari Tani, Bung. Ini hari Tani itu dimulai di tahun itu, Bung, di tahun 1963, Bung. Melalui Kepres 169. Kepres itu untuk mengenang terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu. Itu ya. Itu Presiden Sampai Soekarno. ada kepresnya ya. berarti. Sampai ada kepresnya itu Walaupun Presiden. masih nampaknya seperti kepresnya untuk menghibur ya. Iya. Seperti itu, Bung. Ya itu berharap Presiden Soekarno waktu itu untuk mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria itu mengelola tanah secara sosial, tidak kapitalistik seperti sekarang. Secara sungguh-sungguh. Jadi tanah itu dibagi-bagi secara merata. Tidak ada monopoli lahan, tidak ada monopoli tanah. Sebetulnya Sebagai penyelenggara negara, iya waktu itu. sedang ingin membangun keadilan tanah Iya, bagi semua. waktu itu. Gitu, Bung. Waktu itu keinginannya seperti itu. Kecuali orang yang hobinya miskin hobi itu sudah Nggak bisa diapa-apain lagi. nggak bisa diapa-apain lagi kalau memang sudah menjadi hobi. Saya enak hidup miskin daripada kaya begitu kan biasanya kan. Itu ketika itu. Begitu ya, Termasuk- tapi sampai hari ini nampak sekali petani ini masih ini ya. masih Dikasih ya, hari tani, ya, semua orang bicara tani kalau Iya. waktu kampanye gitu. Tapi Iya. kok masih jadi warga yang nomor berapa ini? nomor Nomor diinjak-injak kebijakan. ada yang bilang nomor mbek gitu. Nomornya masih tetap nomor mbek padahal petani katanya adalah penopang soko guru. Ini karena penopang, Bung. Jadi Iya bener kalau begitu ya. diinjak gitu, Bung. Diinjak, tapi tiang-tiangnya, Bung. iya. Tiang-tiangnya kan pengusaha. Bener oke. Pemerintah yang Seperti punya itu. impor-impor gitu. Di mana-mana masih banyak petani dikriminalisasi, tanahnya diserobot, hak miliknya dirampas begitu. Gitu ya, Bung ya. Jadi ya petani ya. Petani itu seperti itu. Ini begitu, Bung. Ini Serikat Petani Indonesia untuk memperingati Hari Tani ini membuat semacam slogan percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria, Bung. Ya, Gitu. gimana itu, Bung? Itu keinginannya supaya mendorong pemerintahan sekarang itu, pemerintahan Jokowi, mulai dari Jokowi didampingi Yusuf Kala sampai sekarang Jokowi didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, supaya di kampung-kampung dibentuk reforma agraria dan kawasan daulat pangan. Kedaulatan begitu. pangan. Itu keinginannya seperti itu. Keinginan. Masih keinginan. Dan kalau lagi kampanye ya Iya, berbunyi. nyambung. Berbunyi. Tergantung di mana-mana itu. Jadi kita ini memang gimana ya, bangsa agraris ya, tapi petaninya masih berputar-putar di situ persoalan. Iya, persoalan itu saja persoalannya. Kok Jadi tidak? kalau panen impor gitu, jadi murah gitu. Kalau butuh pupuk ya pupuknya hilang, nggak ada, harganya lebih tinggi dari ditetapkan oleh negara gitu.
Tapi beda dengan petani-petani di Amerika Latin, di negara-negara yang benar-benar menerapkan sosialis itu, Bung. Petaninya kaya-kaya, Bung, petaninya. Pakai bajunya kayak pakai baju saya gini, rata-rata flanel keren. Alih teknologinya juga lancar, tidak. Kita, perhatian pemerintahnya juga sungguh-sungguh begitu. Bagaimana kita ini, Bung? Ya kita ini gimana, Bung? Ini bibit-bibit sudah dibawa ke Thailand, terus Vietnam, sampai sekarang kita udah bibit-bibit sudah nggak ada di sini, Bung. Sudah direkayasa di mereka terus kita beli di sana. Kadang-kadang kita sudah membuat bibit sendiri itu kadang-kadang dikatakan palsu. Saya ini yang tidak bisa berpikir ada petani membuat merekayasa genetika tanaman. Kadang-kadang dikatakan ini palsu, dilaporkan kan. Dulu itu pernah ada peristiwa ya, Bung. Itu dulu pernah itu dulu yang tidak terlalu lama, Bung. Dulu yang tidak terlalu lama masih. Yang 2-3 tahun lalu lah. Itu kawan kita yang di Nganjuk, di Kediri, terus dikriminalisasi, ditahan akhirnya, Bung. Ditahan itu, makanya banyak petani yang kadang-kadang itu ketakutan mau. Itu kan perusahaannya membuat pembenihan. Perusahaannya itu, Bung, itu kan di India, di Jerman sendiri dia lahir di negaranya, itu dianggap tidak kapabel, Bung, diusir. Tapi di sini dipuja-puja, Bung, oleh negara. Nanti terus kalau lagi musim politik dia main untuk menjadikan siapa jadi bupati. Aduh, sampai segitunya ya. Kenapa terah-berantah ini, Bung? Negara kita kalau ini, Bung, kalau kita lihat itu misalnya tulisan-tulisan tentang bisnis ketergantungan pangan, Bung. Iya itu. Bisa nyambung nggak, Bung, nih bisnis ketergantungan pangan? Jadi perusahaan-perusahaan ada 5-6 perusahaan internasional yang bisnis di dalam negeri ini luar biasa yang saya sebut tadi itu sebenarnya di dalam konsep industri ketergantungan di negara di India itu sudah diusir, Bu. Sebetulnya begitu yang terjadi. Karena dia misalnya begini ya, dia jual bibit, terus bibitnya itu yang selalu ganti itu loh, Bung. Panen pertama bagus, panen kedua bagus, ketiga, keempat baru lagi, Bung. Muncul baru lagi karena panen keempat ini sudah banyak penyakit. Nah, terus dugaan di dalam konsep teknologinya itu kan, tapi faktanya ada, misalnya dia jual bibit, jual obat, jual bibit, jual penyakitnya obat di dalam bibit itu kan bisa tipi di dalam konsep teknologi. Ini mau diselesaikan sendiri semua, Bung, makanya kita bilang bisnis ketergantungan. Itu cara-cara mereka untuk supaya petani itu merugi terus menjual lahannya begitu. Apakah jadi bisnis ketergantungan begitu, obatnya, terus nanti dia bisnis lagi di hulunya, pakan ternak gitu, terus nanti sampai bisnis ini kepala pusing ini juga manusianya juga di bisnis, Bung. Sekarang bahkan bikin bisnis rumah sakit. Jadi kalau diteliti hasil dari audit bisnis ketergantungan itu dari bibit berapa, dari obat berapa, itu luar biasa. Ya itu apakah itu merupakan cara-cara yang sering kita sebut-sebut konspirasi itu ya, supaya petani merugi terus dan dengan mudahnya menjual lahan-lahannya untuk dikuasai begitu. Apakah ada kira-kira kesana? Kalau saya sih nggak bilang kesana ya, tapi bisnis kesini saja. Bisnis ini sudah tidak perlu menguasai lahan mungkin, tapi menguasai sumber daya. Manusia sudah digiring ke dalam sistem pembebekan itu, Bung, yang bekerja untuk mereka semua, Bung. Jadi kekayaan atau sumber dayanya udah ke mereka otomatis, nggak perlu punya lahan. Kami ini udah punya data, kalian nanam apa sudah bisa kita kendalikan semua, Bung. Kalian mimpi apa malam ini, besok kerja di mana kita sudah kendalikan, Bung. Tidak perlu repot-repot lagi ya. Jadi mimpi itu tidak terbawa sampai pagi. Iso kok ngipi. Jadi bisnis dalam satu cara pandang, pokoknya disebut nyari uang itu boleh. Nah ini, Bung, mungkin kayak
Dajjal yang disebut mata satu itu sebenarnya itu tafsirnya mungkin cara pandang. Cara pandang seperti itu. Mungkin cara pandang kalau sudah uang itu boleh didapat dengan cara apapun itu bahaya. Tidak berbentuk sungguhan, memang ada dajjal benaran yang bermata satu datang ke sawah ngambil lahanmu, tidak seperti itu ya. Mempreteli manusia dibuang kiri tangannya. Kan sama aja itu dajjal cara pandang itu mempreteli pelan-pelan petani, Aduh, malah lebih sakit seperti ini. Begitu, Bung. Terus kita di mana nih, Bung? Terus ya itu, Bung, sebetulnya janji presiden ketika awal-awal dari tahun 2014 kalau nggak salah ya. Kalau 2014 itu membuat reforma agraria dengan peraturannya yang telah dibuat, nomor 8 ada timnya ya. 9 yang mau direstribusikan itu 9 hektar melalui tanah objek reforma agraria. Tora itu, Bu. Gitu, ya. Tapi gaungnya hanya tora. Yo tora, begitu loh maksudnya, Bung, itu Mas. Yo tora. Ya. Di situ dicantumkan petani ya. Ya, di situ dicantumkan ada legalisasi aset sebesar 4,5 nggak ada orang juta hektar. Kok masih belum ada orang pikir ya generasi tani ini sudah mulai jenuh ya. Iya. Sudah mulai lose generasi. Sudah nggak ada yang mau bertani, mulai dijual itu. Nanti kalau asumsinya itu 10 tahun ke depan itu sudah hancur. Iya. Masa kita mau jadi bangsa kuli, bangsa yang jelas akan terjadi seperti jelas itu. Akan makan, tapi kan kuli semua. Jelas makan. Tapi kan kenikmatan makan itu tidak bisa dirasakan. Makan tetap makan, tapi urusannya kenikmatannya itu bagaimana? Ya tapi kan pelan-pelan kan rakyat akan digiring seperti ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya nggak apa-apa, seperti nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. Akhirnya lupa dia kebebasannya, Bung, keindahannya lupa ya wis nggak apa-apa, makanya kayak gini mantuk-mantuk. Nah, itu kan kenikmatannya berkurang. Itu bisa seperti itu. Seperti itu loh, Bung, kera yang ditangkap di penjara lama, kemudian sampai ke anaknya. Ya ini yang perlu diketahui juga, Bung. Saya tidak mengikuti perkembangannya sekarang. Omnibus Law itu sangat mengancam keberadaan lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat, oleh masyarakat. Jadi perizinan mudah sampai jangka waktunya 90 tahun, bayangkan itu. Menjadi persoalan serius. Menjadi persoalan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Walaupun itu kadang-kadang kalau dibikin apologi untuk ngatasi kebuntuan karena investasi ini kita rendah, mungkin juga, tapi untuk membuat izin-izin di kampung itu mudah juga, tapi ada soal-soal yang sangat banyak fundamental tadi itu itu. Ini kalau rakyat itu sudah jadi tanahnya dibuat izin pabrikan semua, kita buruh betul ada, bahkan ada sebuah guyonan ini. Gimana? Tanah-tanah tidak lagi menghijau tetapi mencoklat. Tak pikir ditanami coklat. Ternyata yang dimaksud coklat-coklat adalah beton-betonnya yang coklat-coklat itu. Mana agak hijau-hijauan. Begitu, itu ada panennya. Oke, Bung, salamnya siapa, Bung? Ini. Ya, kita senggol dulu teman-teman yang ada di sana tentunya, Bung. Tak bagus kalau tidak menyenggol, tak kurang menarik kalau tidak menyenggol teman-teman. Sambil mengingatkan itu. Di sana ada Lutfi dari Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jombang. Lutfi. Halo Bung Lutfi, salam sehat dan salam bahagia tentunya. Ada Subaidi, Bu, dari Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jombang juga. Itu salam sehat. Salam sehat, lama tak bersua ya. Lama tak bersua. Kapan datang ke Kedai Supi? Kapan datang ke Kedai Supi untuk tipis-tipis lah. Untuk tipis-tipis lah, imajiner saja lah, tidak apa-apa. Jangan serius, imajiner. Ditunggu. Nih Bung Bupati imajiner ya. Bupati diomongin. Bupati imajiner. Ya, selanjutnya Bung, ini ada Sentot. Gus Sentot. Demokrat, Bu. Demokrat.
Demokrat Muldoko ya, bukan. AHY Demokrat AHY. Masih setia. Halo, Bung Sedot, salam sehat dan salam bahagia tentunya dari KR53. Ada Doni Anggun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bung. Doni Anggun ini. Ibu Megawati, Bung ya. Ibu Megawati. Tetap sehat. Gitulah. Selanjutnya Bung ada Sutekno dari Partai Golongan Karya. Tentu semuanya yang sudah disebutkan nama-namanya dari politisi. Apa sebutnya? Kalau di sini Senayan, apa? Politisi DPRD, Bung. Enggak iya. ada, karena alamatnya enggak ada. Dulu itu ada. Balai Kesenian terus diganti kantor DPR, Bung. Gitu, begitu. Ya, mereka berkesenian di sana berarti ya. Ya, tentu nama-namanya yang disebut anggota parlemen Kabupaten Jombang itu tadi. Salam sehat dan salam bahagia tentunya yang di sana. Salam untuk pro terhadap petani. Tentu harapannya namanya disebut ini adalah untuk tetap pro terhadap petani dan selalu mengingat, Bung, jangan waktu kampanye saja. Iya, ini bagaimana lahan-lahan di Kabupaten Jombang ini apa sudah mulai menipis atau tahun depan akan habis? Ya. Cerita petani sudah tidak ada lagi kah di Kabupaten Jombang atau masih tetap bertahan untuk urusan petani begitulah. Ada yang ini, Bung, yang gabung, Bung, itu siapa? Kita cek dulu, Bung. Ini saya cek dulu, ini ada yang gabung kah di online kita di KR53. Tentunya. Jangan lupa teman-teman yang ada di sana silahkan berikan komen, berikan kritikan, berikan harapan, berikan sindiran ya. Berikan sindiran. Ya, ini ada dari Kruha, Bung. Tak ada rakyat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini Kruha membahas memberikan linknya, Bung. Ternyata di sana untuk pengolahan lahan itu nanti kalau Omnibus Law itu sudah menjadi undang-undang, sudah diundangkan, itu rakyat akan tinggal di perapatan. Tele di perapatan, aduh, susah ini menjadi bangsa ini. Tak ada rakyat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, RUU celaka ini. Kata Kruha ini, Bung, komennya di situ. Tentu yang lainnya pun ditunggu komen-komennya dan kritik-kritiknya. Ke KR53 lah kritiknya. Meskipun KR53 tidak pernah mengkritik siapapun, tidak bermaksud mengkritik, berkicau-kicau saja kan kita ini di sini. Bukan bermaksud mengkritik. Jadi kita sedang berkicau, menolak bungkam, ya kan, Bu? Menolak bungkam. Ini yang menjadi keprihatinan kita sebetulnya. Apa itu, Bung? Sampai detik ini, Bung, soal petani yang masih dikriminalisasi, ingin menguasai tanahnya, bertanam, kadang-kadang masih di sawah mengerjakan perawatan tanamannya, dijemput polisi begitu, Bung. Itu ada ada. Masih banyak juga. Ini yang lagi rame itu di yang Dandim itu ya, di mana itu Sulawesi Utara itu, ya, Bung, itu yang melindungi pemilik lahan itunya. Internasional. Iya, Ciputra Internasional itu, Bung. Itu ada Brigjen ini pangkatnya, Bung. Pemilik lahannya itu Ari Tahiru begitu di sana. Ari Tahiru. Menarik kalau ada tentara membantu rakyat itu saya senang sekali. Mendoakan semoga panjang umur, itu yang saya suka. Jadi semoga saja di mana-mana lah kodim-kodim itu. Jadi kita seperti ini, seperti heroik gitu. Iya, saya senang sekali terhadap kembali ke zaman tentara peta gitu loh, membela kemerdekaan, membela kemerdekaan. Istilah-istilah pembela tanah air. Harus ingat, TNI itu lahirnya dari perut rakyat memang, dari rahim rakyat. Jadi sekali kita dapat info kasus gitu udah langsung heroiknya kita muncul untuk bela. Pasti jangan lupa kalau rakyat panen jagung akan diterisak gomjok kan, menarik itu. Lebih romantis itu kalau memang benar-benar itu. Kadang-kadang kan terlibat juga dalam itu, tidak menarik. Tidak dapat doa lah. Ini Brigjen siapa itu?
Ada kok namanya, Ya, Brigjen lupa itulah. setelah. Iya itu. Brigjen Junior Tumilar. Ya. Itu sangat membantu. Tapi membaca beritanya, waduh. Tapi masih tela-telo juga, Bung. Oh, iya, Tela-telo itu apa? Kalau polisinya mau dipanggil kalau tentaranya mau ke Kapuspen, kalau polisinya dipanggil polisi militer. Sebenarnya ini ada apa? Gitu kita masih tanya-tanya sebenarnya. Iya. Jangan-jangan nanti tetap bela ini Ciputra Internasional gitu loh, Bu. Iya, harapannya tetap harus membela rakyat, tetap Iya, kita punya harapan begitu semuanya saja. Ya, termasuk. Ya, begitulah, Bung. Bung, lagunya apa nih, Bung? Lagunya Kita mesti tentang nyanyi, lagunya Bung. harus tentang lagunya itu apa kira-kira? Ya, yang lagi masih sampai saat sekarang dikenang meskipun lagu itu diciptakan untuk memberikan semangat ketika awal-awal reformasi itu, meskipun para aktivisnya sekarang juga terlibat konspirasi, terlibat persekongkolan, ada yang korupsi, tapi lagu ini tetap masih enak didengar, Bung. Gitu. Gimana, Bung? Ayo. Nah ini lagunya tuh, Bung. Buruh tani mahasiswa. Ya itu seperti itu. Saya sampai lupa ini. Gimana ini? Mampi ya, Mam, nyanyikan lagu ini, Mam. Buruh tani mahasiswa. Ini, Bung. Kau miskin kota itu, Bung. Bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari adalah milik kita, mengusir mafia tanah ini. Begitu. Itu, Bung, supaya petani sejahtera. Begitulah. Sip. Nah ini, Bung, ini Bung. ada puisinya, cuplikan aja, Bung. Iya. Puisinya Gusmus, Bung. Gusmus ya. Bumi terbujur, judulnya begitu, Bung. Nah, ya gitu. Bumi terbujur, ada banyak luka menganga pada jasadnya. Nafasnya tinggal bagai benang rantas, seperti akan segera putus oleh sekali retas. Tapi aneh, tak putus-putus juga. Mesti masih ada yang terus tega mengerat dengan bangga. Oh, gitu, Bung. Itu ditujukan untuk siapa? Bukan untuk saya kan? Bukan. Itu kayaknya tanah yang dirongrong tuh, Bung. Gitu. Kampung sebelahnya begini. Itu mungkin gitu. Bung. Jadi kalau tanah ini dieksplorasi berlebihan ya, seperti mati lama-lama, Bung. Lama-lama mati begitu ya. Mati. Jadi ya nggak ada lagi. Kita nggak punya lahan nanti, Bung. Adanya cuma lubang-lubang yang menyisakan trauma mendalam bahwa kita seperti punya kejayaan tani, Bu. Pernah punya kejayaan ya, hanya sejarah saja yang bercerita. Makanya teman yang ada di sana tentunya jangan jangan terkecoh. Bumi ini adalah flat, bumi ini adalah globe, bumi adalah datar, bumi itu bundar, tidak penting bagi kita. Tetapi bagaimana tanah ini untuk rakyat, begitu. Bagaimana tanah ini menjadi berkah bagi betul. cara berpikir, begitu. bagi masyarakat banyak sebanyak-banyaknya, Bung. Ya begitu. Nah, nanti kalau sudah ini lubang-lubang terus ada yang mati begitu, ini siapa yang salah? Itu kan repot semua kita ini, Bung. Sudah nggak ada, kekayaan udah dibawa kemana gitu, Aduh, sudah hilang. Jadi repot ya. Repot produsernya begini. begini. Apa kita kurang cepat begitu ya? Gitu. Oke, Bung. Ya, Aduh, terima gimana? kasih. Terus Untuk pada petani yang masih tetap sungguh-sungguh untuk bertani, tetap sehat dan tetap semangat. Ya, tetap sehat walaupun sebenarnya sesak, Bung. Sesak. Ya ini, Bung, kepada pemain petani yang mempermainkan petani, cepatlah sadar. Jadi kalau Begitu. tani-tani kita ini sudah
petani kita ini sudah menghadapi 2 atau 3 persoalan kronis. Iya. Dia nggak mampu memediasi soal-soal yang terkait dengan kebijakan, Bung, yang kita tadi bilang. Dan dia sudah nggak punya hal-hal yang menjelaskan tentang romantisme. Iya. Kejayaan masa lalu itu, lumbung-lumbung itu udah lupa, Bung. Padahal itu adalah bangunan strategi. Kejayaan masa lalu itu untuk merumuskan kejayaan-kejayaan berikutnya, Bung. Jadi sejarahnya udah dijajah habis-habisan. Petani sekarang itu jadi sibuk luar biasa. Jadi kalau rugi kemarin yang Brambang itu, Bung, rugi cabe, ini padi waktu panen itu, terus BRI BNI itu udah mulai kur itu, aduh, wayai panen itu udah pada datang, repot kita ini, Bung. Dan yang terjadi kalau panen padi di tempat saya itu, Bung, jadi gabah itu tidak tahu rumah tuannya, Bung. Di perempatan langsung pergi, dari sawah di perempatan langsung pergi. Iya, itu karena dan juga soal-soal teknis ya. Kalau tadi 2 hal itu soal-soal teknis. Jadi petani itu sudah mulai misalnya tidak memiliki kemampuan bidang teknis yang bersifat ini non fisikal. Non fisikal itu misalnya bersifat soal misalnya daya tampung tanah. Kenapa orang itu perlu memupuk? Kenapa perlu N? Kenapa perlu K? Kenapa perlu macam-macam apa? Jadi benar-benar diperhatikan komposisinya begitu, tapi komposisinya dan butuhnya apa tanaman itu kan sudah yang non fisik itu nggak bisa. Walaupun yang fisik nyemprotnya bisa, maculnya bisa, semprot. Teknisnya bisa, tapi yang non fisikal itu nggak tahu. Misalnya pada dasarnya itu daya tampung tanah. Nggak perlu Anda tambah N kalau N-nya itu sudah ada. C organiknya kalau sudah ada nggak perlu tambahi. Kan harusnya begitu, Bung. Kebutuhan tanaman ini apa? Dia berada di akar kedalaman berapa itu udah lupa. Sudah tidak pernah diperhatikan lagi ya. Daya tampung bawah tanah itu perlu ada bakteri, perlu ada mikroorganisme. Udah lupa, Bung. Pokoknya semprot gitu aja. Sekarang tidak ada seperti itu, Bung. Dulu adanya tanah bengkok untuk kepala desa. Itu kan dengan tujuan untuk pilot project. Sebetulnya untuk memberikan contoh pada para petani. Beginilah cara bertani. Yang arif, yang sustain. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi tanah bengkok. Banyak yang dijual dan tanah bengkok. Sawahnya nggak tahu rumah tuan. Seperti itu yang ngeri negeri kita, saudara. Ngeri, saudara. Untuk urusan tanah seperti yang dikatakan Bung Karno, ternyata sekarang menjadi kenyataan. Setelah kemerdekaan ada 2 persoalan besar yang dihadapi oleh rakyat. Persoalan tanah dan modal asing, saudara-saudara. Ternyata sekarang menjadi kenyataan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.